Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-7 ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang sistem informasi akuntansi penjualan. Sebelum ke materi, mari kita perkenalkan dulu anggotanya ya. Ada Alfi Para Alfarina, Dwi Syifa Aprilian, Hasna Gita Rahimah, Hilda Sri Mulyani, Irma Widya Astuti, dan Prayaga Hartana. Kami semua dari kelas DDT 2018. Materi pembahasan 1. Pengertian sistem informasi akuntansi penjualan. 2. Fungsi-fungsi dari sistem informasi akuntansi penjualan. 3. Dokumen yang dipakai. Keempat, catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan. Kelima, jenis-jenis penjualan. 6. Unit organisasi sistem informasi akuntansi penjualan. Dan yang terakhir ada sumber daya yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan. Sistem informasi akuntansi penjualan yaitu suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Yang kedua, ada fungsi-fungsi perencanaan sistem informasi akuntansi penjualan. Yang pertama, ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dan pembeli. Yang kedua, ada fungsi gudang. Berfungsi untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan yang diterima dari fungsi penjualan. Yang ketiga, ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan, penerimaan kas, dan pembuatan laporan penjualan. Yang terakhir ada fungsi pengiriman. Berfungsi untuk menyerahkan barang yang berkualitas, bermutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan yang diterima dari fungsi penjualan. Dokumen yang digunakan sistem informasi akuntansi ada 3. Yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, bukti setor tunai. Dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetor kas ke bank. Dan yang ketiga, rekap harga pokok penjualan. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mengeringkas harga pokok produksi yang dijual selama satu periode. Catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan ada 3. Yang pertama ada jurnal penjualan, yang kedua jurnal umum, dan yang ketiga kartu persediaan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan baik secara kredit maupun tunai. Yang kedua, jurnal umum digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Yang ketiga, kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi mutasi setiap jenis persediaan. Jenis penjualan terkait sistem informasi akuntansi penjualan. Yang pertama ada penjualan langsung. Penjualan ini mengambil barang dari supplier dan langsung dikirimkan kepada customer tanpa melalui perantara. Yang kedua ada penjualan stok gudang. Penjualan dengan mengambil barang dari stok yang telah tersedia di gudang. Dan yang terakhir ada penjualan kombinasi. Penjualan kombinasi artinya mengambil barang sebagian dari supplier dan sebagian lagi mengambil dari barang yang telah tersedia di gudang. Bagian order penjualan mempunyai tugas pertama, menerima order dari langganan dalam bentuk PO melalui fax atau secara langsung, kemudian dicatat dalam order form. Yang kedua, memverifikasi order langganan yang mencakup data pelanggan secara lengkap, termasuk alamat penyerahan barang yang diinginkan customer, quantity, dan merawat validasi data tersebut melalui workstation yang ada pada bagian penerimaan order untuk mengecek pemenuhan order yang meliputi nama barang, harga barang, tanggal penyerahan barang, dan lain-lain. Yang ketiga, mencatat order langganan ke dalam sistem komputer dan menerbitkan dokumen order penjualan. Dokumen ini selanjutnya berfungsi sebagai surat permintaan pengadaan barang atau stock request. Bila barang yang dipesan tidak tersedia atau persediaan di gudang tidak mencukupi, maka akan direkam sebagai back order atau order belum terpenuhi. Selanjutnya, order di print out melalui printer di bagian penerimaan order. Berikutnya, membawa dokumen order penjualan ke bagian otorita kredit
untuk mendapat persetujuan penjualan kredit. Apabila customer tetap, langsung saja ke bagian stock and delivery. Terakhir, melakukan kontak dengan pelanggan mengenai pemenuhan order. 3. Bagian piutang. Yang pertama, menerima faktur lembar kedua dan ketiga dari bagian invoice. Kedua, merekam data transaksi penjualan dengan cara memasukkan nomor order penjualan. Perekam ini meliputi data transaksi piutang. Yang ketiga, mengarsip faktur lembar kedua dengan urutan tanggal. Keempat, mengumpulkan faktur lembar ketiga dalam suatu periode harian. Yang kelima, menyerahkan satu kumpulan faktur lembar ketiga bersama back control sheet bersangkutan ke bagian buku besar. Terakhir, membuat surat penagihan. Bagian stok dan delivery. Yang pertama, menerima order penjualan yang telah ditandatangani bagian otorita kredit dari bagian order penjualan. Yang kedua, menyiapkan dokumen pengiriman berdasarkan order penjualan. 3. Mencatat pembelian berdasarkan surat jalan yang ditandatangani oleh supir. 4. Membuat delivery order untuk order penjualan. Yang kelima, membuat surat perintah atau permintaan atau pengeluaran bon barang untuk penjualan yang mengambil dari gudang. 6. Menyerahkan delivery order surat perintah ke bagian sopir. 7. Menerima delivery order lembar ke-1 dan ke-2 yang ditandatangani oleh langganan. Yang terakhir, menerbitkan listing delivery order dan diserahkan ke bagian pembuat invoice. Yang kelima ada bagian buku besar. Bagian buku besar dibagi menjadi 2. Yang pertama, bagian jurnal penjualan. 1. Menerima kopi list penjualan harian yang dilampirkan kopi faktur dan delivery order lembar kedua yang telah diverifikasi oleh penerima barang. 2. Menerima kopi faktur pajak. 3. Mencatat jurnal transaksi penjualan. Yang kedua, bagian jurnal pembelian. 1. Menerima kopi memo dari bagian pembelian. 2. Menerima bukti penerimaan barang dari bagian penerimaan. 3. Mencatat jurnal transaksi yang menyebabkan timbulnya utang. Lalu yang keenam ada bagian administrasi keuangan. Bagian administrasi keuangan adalah bagian yang menjalankan fungsi akuntansi yang bertanggung jawab mencatat transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu bagian gudang, yang tugasnya antara lain: yang pertama, menerima perintah atau permintaan barang. Yang kedua, menyediakan barang sesuai dengan perintah, permintaan, ataupun bon pengeluaran barang. Delivery order tidak termasuk kepada pengeluaran barang, karena tidak setiap penjualan barang berasal dari gudang. Yang ketiga, mengembalikan perintah, permintaan, atau bon pengeluaran kepada supir untuk ditandatangani dan meminta kopian tanda tangan tersebut untuk dijadikan arsip di bagian gudang. Yang terakhir, yang keempat, itu mencatat pengeluaran pada kartu persediaan. Yang selanjutnya adalah pengolahan IT atau data elektronik. Pada bagian ini tidak terjadi proses pemasukan data atau input karena setiap input telah dilakukan pada terminal bagian masing-masing. Yang dilakukan oleh bagian IT yaitu mengendalikan arus informasi dan mengevaluasi laporan-laporan yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh sistem informasi yang nantinya diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagian IT memberikan support terhadap berjalannya arus informasi dengan baik, pengendalian proses, pemilihan teknologi, dan lain-lain. Jumlah personil yang dibutuhkan pada bagian ini itu tergantung kebutuhan. Ada bagian-bagian yang digabungkan, ada juga bagian yang dimekarkan. Dalam artian, ada misalkan 2 bagian itu hanya membutuhkan 1 personil saja, sedangkan ada juga yang 1 bagian itu membutuhkan beberapa personil. Bagian transportasi. Bagian transportasi ini dijalankan oleh supir. Nah, dalam bagian transportasi akan ada penjualan secara langsung. Maksudnya, barang akan diambil langsung dari bagian supplier dan diantarkan ke customer oleh bagian transportasi. Mekanismenya, yang pertama, bagian transportasi akan menerima delivery order dari stock delivery.
Stock delivery ini akan mengeluarkan memo. Memonya berisi barang yang harus diantarkan oleh bagian transportasi. Kemudian bagian transportasi akan memberikan list tersebut ke bagian supplier. Maka barang akan diberikanlah oleh supplier ke bagian transportasi. Setelah barang siap, akan keluar surat jalan. Fungsinya apa surat jalan ini? Nah, fungsinya memberikan tanda bahwa bagian transportasi ini layak jalan. Maka di mana ada pemeriksaan oleh pihak kepolisian, bagian transportasi akan lolos. Jadi, barang tidak akan disita karena telah memiliki tanda bukti bahwa barang yang dibawa oleh bagian transportasi ini adalah barang legal. Selanjutnya, menyesuaikan delivery order dengan barang yang ada. Jadi, sebelum dibawa barang oleh bagian transportasi, ia akan dilakukan checking ulang. Apakah barang kurang, apakah barang kelebihan, apakah barang ada yang rusak, atau barang ada yang hilang. Nanti akan dicek dulu sebelum dibawa atau diantarkan ke customer oleh bagian transportasi. Bila pengecekan sudah sesuai, maka pengantaran barang akan dilaksanakan oleh bagian transportasi. Setelah barang sampai ke bagian customer, bagian transportasi akan menyerahkan delivery order. Lampiran delivery order tersebut biasanya terdiri dari 2 lembar, dan 2 lembar tersebut harus ditandatangani oleh customer yang menerima barangnya. Kenapa harus ditandatangani? Membuktikan bahwa barang tersebut telah diterima langsung oleh customer. Jadi barang tidak salah diantarkan oleh bagian transportasi. Nah, kemudian lembar yang telah ditandatangani akan diminta kembali oleh bagian transportasi, dan itu akan dikirimkan atau diberikan ke bagian invoice lewat kurir beserta surat jalan yang tadi telah ditandatangani oleh bagian transportasi. Jadi yang diberikan ke bagian invoice ini yakni lembar delivery order 12. Sedangkan surat jalan yang telah ditandatangani oleh bagian transportasi akan diberikan ke bagian stock delivery, dan berkas-berkas tersebut akan diantarkan melalui kurir. Selanjutnya bagian invoice atau faktur. Untuk yang belum mengetahui invoice atau faktur ini merupakan bentuk dari bond atau kalau untuk pembayaran, struktur pembayaran. Mungkin berhubung ini barang yang diantar, jadi tanda bukti serah terima barang yang sudah sampai ke customer. Nah, fungsi bagian invoice ini lebih ke menerbitkan faktur berdasarkan data delivery order yang telah di-entry oleh bagian stock delivery. Si invoice atau faktur ini cara pembuatannya cukup dengan memasukkan nomor order penjualan yang sudah direkam file servernya. Terdapat beberapa mekanisme dalam pembuatan invoice atau faktur ini. Yang pertama, menerbitkan faktur pajak juga listing penjualan harian. Faktur pajak yang ada sama listing harian akan diterbitkan, juga mendistribusikan dokumen. Lalu isi invoice atau fakturnya biasa berupa faktur lembar pajak 1 dan delivery order lembar ke-1. Ini akan diserahkan ke bagian kredit. Kemudian tembusan penjualan akan diserahkan ke pemegang buku piutang. Dan tembusan jurnal berisi faktor pajak lembar kedua yang akan diserahkan ke bagian buku besar. Dan yang terakhir, mengarsip invoice. Mengenai sumber daya informasi penjualan. Sumber daya informasi penjualan meliputi 2 komponen. Yang pertama ada hardware dan juga brainware. Nah, hardware sendiri menggunakan fasilitas yang telah tersedia dengan menggunakan tambahan link. Sedangkan brainware menggunakan personal yang telah ada dengan memberikan tambahan pelatihan.